dokter kan, alhamdulillah kita udah ada dokter Veto ya dok ya di sini. Dokter kan juga baru pulang sekolah nih dok. Udah berapa lama dok di sini? Karena kan saya juga baru nih dok di Rumah Sakit Bayangkara. Ya alhamdulillah sih sekitar belum nyampe setahun sih ya kayaknya ya. Ya 8 bulan lah. Tapi sebelumnya saya memang di sini juga sih, di Rumah Sakit Bayangkara ya. Karena kan sebelumnya kan kita belum pernah ketemu kan dok, baru ketemu baru-baru ini juga kan dok. Ini dok, kebetulan kan kita kemarin juga ada kasus menarik nih dok, kasus pertama kali yang ada di Bayangkara nih dok, yang sama pasien kita yang bernama Mungkin namanya di aja ya kali ya. Jadi kan kemarin ada kasus kita itu kan ada amioreduksi dok ya. Kebetulan kan itu kasus pertama kita yang kita kerjakan di Rumah Sakit Bayangkara bersama Dokter Chu. Jadi kemarin itu dok, kenapa dok kita bisa melakukan amioreduksi pada pasien tersebut? Sebelum kita kemana-mana tahu diagnosis dulu. Jadi saya lupa tuh pasiennya Nyonya D hamil berapa minggu, kalau nggak salah 35 minggu dengan polihidramnion. Oke, kemudian dari pemeriksaan dari USG sekilas ya, itu saya curiga kemungkinan ada masalah di bayi, tapi tetap sebenarnya kalau yang polihidramnion itu bisa masalah ibu, bisa masalah bayi. Nah, karena kemarin kita sudah periksa di ibu, karena sebagian besar paling banyak polihidramnion itu karena misalnya kalau ibunya punya masalah DF, diabetes ya, itu paling sering. Tapi alhamdulillah kan kemarin bayinya ibunya bagus ya, nggak masalah, makanya kemungkinan bisa dari bayi. Makanya untuk ibunya kemarin saya sarankan untuk USG atau maternal. Nah, tindakan kemarin itu sebenarnya karena indikasi ibunya ini ya sakit ya kemarin yang kali Pak ya. Jadi kalau dibilang polihidramnion harus diamioreduksi, amioreduksi itu diambil air ketuban dikurangin ya. Iya, berarti jawabannya sih enggak harus selalu. Iya, Cuma berarti itu karena jumlah ketubannya terlalu banyak dok ya, makanya dilakukan amioreduksi. bukan kan ya ketubannya banyak dan ibunya mengeluh. Oh iya ya, udah nggak nyaman gitu. Tidak dok, ya? nyaman, makanya karena tidak nyaman kan air ketuban makin banyak, jadi perut rahim makin bengkak, jadi buatnya kram terus. Nah, karena nggak nyaman, akhirnya kita sarankan untuk melakukan, ya udahlah Bu, kita lakukan amioreduksi, jadi kita keluarin cairannya supaya ibunya nyaman. Alhamdulillah ya, baik kemarin itu memang target kita sebenarnya konservatif, dipertahankan ya sampai tumbuh heran sambil melihat mengidentifikasi masalah apakah benar ada masalah di bayi, yaitu dengan USG maternal. Berarti gini dok, saya mau tanya nih dok. Apa memang perlu dok kalau untuk kasus-kasus seperti itu untuk dilakukan USG Veto dok? Perlu sekali. USG Veto maternal itu beda sama USG biasa. Kalau USG pertama dari waktu. Kalau USG biasa itu kan cuma USG biometri target kita cuma berat bayi, tumbang, placenta cukup. Nah itu nggak butuh banyak waktu lah, paling 5-10 menit bisa lah ya. Nah, tapi kalau USG Veto maternal kita lihatnya dari atas sampai ke bawah kayak. Jadi benar-benar lihat dari misalnya dari atas, dari profil wajah itu semua kita ukur, mulai dari ukur mata, antar mata, kan ada yang hipo yang kecil, yang menjauh, terus dari kuping ke mata, kemudian hidung, tulang hidungnya ada enggak, lubangnya ini ada enggak, bibirnya ada sumber enggak, itu masih wajah itu. Profil wajahnya turun ke bawah, lihat organ pencernaan, lihat organ genital, lihat organ seperti ginjal dan lain-lain, itu per organ kita lihat, belum lagi nanti kita lihat ke jantung. Nah, sebenarnya USG Veto maternal itu merupakan kombinasi dari USG detail scan sama USG fetal echo. Fetal echo itu kita lihat jantung lagi, betul-betul lihat kondisi struktur jantung normal atau enggak. Nanti secara keseluruhan nanti kita bisa lihat apakah bayi tersebut atau janin tersebut ada kelainan atau tidak. Dan biasanya butuh waktu lama tuh, dan tergantung kondisi bayi juga. Kalau misalnya
ya kalau bayinya bisa diajak kerja sama, kalau misalnya bayinya nggak bisa diajak kerja sama, mungkin bisa butuh waktu sekitar 5 jam atau mungkin 1,5 jam, tergantung bayi lah. Itu biasa dilakukan di umur kehamilan berapa tuh dok kalau untuk Maternal. Nah, idealnya sih memang kita USG feto maternal itu bahasa lainnya tuh USG screening. Bisa dikerjakan di 2 kali. Kita rekom di semester pertama itu di usia 11 sampai 13 minggu 6 hari. Tujuannya juga beda. Jadi kalau semester 1 kita lebih melihat soft maker. Soft maker itu penanda kelainan, termasuk prediktor terhadap preeklamsia. Kemudian kita lihat pembuluh darahnya dan lain-lain. Nah, kalau semester kedua itu di usia 20 sampai 24 minggu. Dan kita udah melihat secara angka organ sudah pada jadi ya, pada tumbuh dan berkembang. Nah, itu disitulah kita lihat organ yang berkaitan ada masalah atau enggak. Nah, kasus kemarin kita tuh curiga pemeriksaan itu ke arah atresia esophagus yang kemarin, karena yaitu dari organ pencernaannya itu ada kecurigaan ke situ lah intinya ya. Kalau misalnya mau konfirmasi sebenarnya ya harus gitu maternal. Tetap yang namanya kalau kita lihat kelainan, kita tidak bisa memeriksa pasien hanya dalam waktu 5 menit itu nggak bisa. Karena kadang-kadang kita butuh waktu, kondisi bayi bisa diajak jalan atau enggak, posisi bayi, kadang ada posisi yang tengkurap. Kadang itu mengganggu pemeriksaan sih, dan justru itulah yang membuat kita biasanya butuh waktu lebih untuk melakukan pemeriksaan maternal. Aduh, alhamdulillah kan sekarang kita nih kayak kasus hamil reduksi kemarin kan dok memang pertama kali itu pertama kali ya ya. Dok, pertama kali. Tapi saya juga ikut ya, kayak yang kapal bersalin ya sama ya. Sama adik-adik di Persalin gitu kan dok, memang antusias juga dari adik-adik Persalin juga pada datang semua untuk belajar. Jadi sama-sama kami melihat itu dok prosesnya bagaimana gitu, karena kan memang belum pernah dok ya. Jadi kan dok untuk kasus amioreduksi itu kan untuk kita pengambilan air ketuban apabila memang ketubannya terlalu banyak dan ibu merasa tidak nyaman. Ada nggak dok kasus lain selain amioreduksi, mungkin ada kekurangan air ketuban gitu dok? Banyak. Sebenarnya itu amioreduksi itu termasuk ke arah fetal intervensi. Fetal intervensi itu yang bisa kita lakukan pada intrauterin pada saat janin, di mana kita berpikir adalah fetus aspiration di dalam kandungan. Nah, kalau kondisi kebetulan kemarin air ketuban banyak, ada yang kondisi nggak ada ketuban sama sekali, atau kita bilang habis. Nah, itu dia kadang-kadang kalau misalnya pasien yang nggak terlalu atau nggak punya knowledge ke sana, nggak punya informasi ke tipe-tipe OB-GYN, misalnya USG, misalnya 8 bulan nih, kok tiba-tiba ketuban habis keluar air enggak dong. Ada tuh masa nggak ada keluar air enggak. Nah, itu harus warning tuh. Kira-kira ketuban habis beneran ketuban pecah atau memang ada masalah di bayi. Disitulah fungsi USG feto. Nah, feto maternal di sini fungsinya adalah untuk menandakan diagnosis. Jadi yang kita lakukan biasanya kalau air ketuban habis, untuk diagnostik dulu. Caranya kita tambahin dulu air ketubannya. Caranya dengan amnio infusion. Kita tambahin air ketubannya, baru kita USG feto. Jadi panjang sebenarnya. Nah, jadi itu fungsinya menegakkan diagnosis karena curiga ada kelainan. Kalau yang kita bilang tadi itu screening itu beda. Jadi screening itu bisa dilakukan pada semua ibu hamil. Yang itu bisa untuk dilakukan screening. Dan tapi juga bisa pada ibu-ibu hamil yang curiga misalnya ada masalah kelainan di bayi, itu juga bisa dilakukan USG feto. Dan ada kalau misalnya kadang-kadang USG feto harus ada kelainan, harus screening. Ada beberapa faktor resiko yang mungkin bunda-bunda di rumah atau yang disarankan untuk lakukan USG feto. Misalnya pertama, anak pertama IVF, infertilitas primer berapa tahun, IVF itu disarankan karena risiko untuk kelainan banyak. Yang kedua, misalnya usia ibu di atas 35 tahun, di atas 35, bapaknya di umur Rizky, itu boleh. Yang ketiga, riwayat history recurrent pregnancy loss, jadi kayak gugur gitu. Nah, itu boleh dilakukan. Kenapa kita melihat
sebenarnya nggak hanya ke itu ya, kita kan lihatnya dari awal ya, dari life begins, dari pertama mulai hamil ada masalah apa nih, kenapa dia jatuh, terus disitulah mesti ketua maternal melihat identifikasi masa-masa di atas, terus masalah kelainan, riwayat ibu sama ibu hamil dengan kelainan kromosom, atau riwayat keluarga atau ibu sama bapaknya yang punya penyakit bawaan atau penyakit kronis. Contoh DM, hati-hati 40 tahun dengan DM. Kenapa hati-hati? Itu riskan sekali resiko untuk penyakit jantung untuk bayinya. Misal ibu yang status gizi buruk, ibu malnutrisi, itu impact ke bayi bisa. Kenapa? Identifikasi pertumbuhan janinnya, jangan-jangan IUGR atau pertumbuhan janin terhambat. Pernah dengar nggak? Ya kemarin itu kan dokter ada ini dok ya, Pertumbuhan janin terhambat. Iya. Nah itulah sebenarnya cikal bakal ke arah stunting gitu dok ya. Karena Nah, status sekarang juga lagi ininya sama stunting kan dok. ya, jadi itu jadi bukan karena ada kelainan ada, tapi juga faktor risiko. Kalau misalnya udah di rumah atau misalnya ada punya faktor risiko di atas, boleh silakan USG ke feto maternal atau ke dokter kesayangan bunda, terserah lah mau kemana, ke dokter-dokter feto maternal untuk identifikasi. Itu juga nggak ada yang salah kan, lebih baik kita lebih cepat tahu, lebih cepat penanganan, lebih cepat identifikasi, kita next nanti ada solusi ke depan gimana cara supaya tidak terulang, atau pada saat kita ditemukan kelainan apa tindakan yang harus kita lakukan. Nanti kita udah kerjasama tuh sama, udah confirm ke dokter bedah anak, misalnya ada masalah atresia esofagus, jadi kayak misalnya kerongkongannya itu dibilang sumbatan ya, tergantung ya, pokoknya intinya ada sumbatan lah di situ, jadi esofagusnya nggak berjalan, dan di situ pada saat lahir kita akan kerjasama sama bedah anak, operasi pada saat bedah anak. Berarti yang harus pada saat lahir selain butuh bedah anak berarti butuh NICU untuk perawatan. Jadi banyak sebenarnya di situ, dan fungsinya itu sebenarnya bagus sekali, dan tujuan kita kan sebenarnya untuk generasi emas ya, generasi kualitas yang baik kan. Jangan sampai anak kita IGR, jangan sampai anak kita beresiko ke arah yang macam-macam kelainan seperti saya sebutkan barusan gitu. Jadi sebenarnya penting sekali sih kalau menurut saya ya. Oke Pak. Udah alhamdulillah sekarang tuh kita udah pastinya juga pernah kita lakukan Ya. Si Semoga next lah bisa ada Iya. tindakan yang lain ya. Lain. Karena sekaligus maju ke rumah sakit Ya, yang udah ada ya. dok. Ya gini dok, kita kan juga sekarang nih ada Jumat berkah nih dok di Iya. rumah sakit kita. Jadi kan setiap hari Jumat kita Iya. mengadakan Jumat berkah. Kebetulan kan dokter sama dokter Cu juga, sama Iya. dokter Mira, sama dokter Iya. Nurul gitu dok. Jadi Ya, setiap alhamdulillah Jumat. lah Iya, ya. dok. Dan harapan saya pribadi sih moga-moga dengan ada Jumat berkah, Iya. terutama untuk mudah-mudahan untuk masyarakat di kawasan Banda Aceh bisa datang ke Rumah Sakit Bayangkara. Definisi Jumat berkah itu dengan ini ya, dengan Kita- bayar tapi agak minimal ya. Minimal, kita Cuma nggak perlu pakai Tidak perlu. nggak perlu pakai apa ya? Kita nggak perlu pakai rujukan, dok. nggak perlu Iya. macam-macam. Jadi kalau misalnya bingung ngurusin rujukan atau macam-macam, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Bayangkara Iya. ya setiap hari Jumat. Nanti nggak hanya sama saya di sini, kita ada tim ada bertiga. Dari objeknya saya ada Dokter Fikri, Nurul Fikri sama Dokter Mira yang akan insya Allah kami siap untuk bergantian di Jumat berkah, yang terutama ya apa namanya untuk membantu ya, Iya, dok. selain untuk Rumah Sakit Bayangkara juga untuk masyarakat di sekitar Rumah Sakit Bayangkara, terutama kawasan Banda Aceh Iya, dok. ya. Oke. Oke dok, terima kasih banyak dok untuk waktunya. Semoga kita juga semakin bermanfaat dan berkah untuk kita semua dok ya. Terima kasih banyak dok.